warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Nuluil Maknun, Maharani Puspasuci, dan Mutiara Fitri Cahya Bunda akan menjelaskan tentang tafsir tahlili surah Al-Hujurat ayat 6-10. Langsung saja yang akan dibacakan oleh Nuluil Maknun. Baik, yang pertama asbab an-nuzul. Berdasarkan riwayat Ahmad dan yang lainnya dengan sanad yang hasan dari Al-Haris bin Dirar Al-Huzami dan Ibnu Jarir dari Ibnu Abbas. Ayat ini turun berkaitan dengan Al-Walid bin Uqbah bin Abu Mu'id yang diutus Rasulullah untuk menarik zakat ternak dari Bani Mustalik. Di antara mereka ada Haris ketika Lulu suaranya putus-putus. Iya maaf. Ini tiba-tiba konektifnya hilang. Ini ada nggak suaranya? Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya, agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena kebodohan atau kecerobohan, yang akhirnya kamu menyesali perbuatanmu itu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 6. Next. Selanjutnya tafsir As-Sa'di. Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di. Adab dan sopan santun yang harus diteladani dan fasik membawa suatu berita itu dicek dan tidak diterima begitu saja. Karena hal itu bisa menimbulkan bahaya yang besar serta menjerumuskan dalam lembah dosa. Karena berita yang dibawa orang fasik itu jika disamakan dengan berita yang dibawa orang terpercaya dan lurus serta hukumnya dilakukan berdasarkan berita tersebut, maka hal itu akan membahayakan jiwa dan harta tanpa haknya disebabkan oleh berita itu yang menimbulkan penyesalan. Yang harus dilakukan ketika ada berita yang dibawa orang fasik adalah dicek dan diperjelas. Jika terdapat berbagai bukti serta indikasi atas kebenaran berita tersebut, maka diamalkan dan dipercayai. Namun jika berbagai bukti serta indikasi menunjukkan kebohongan berita itu, maka tidak boleh dilaksanakan dan harus didustakan. Di sini juga terdapat dalil yang menunjukkan bahwa berita orang jujur itu bisa diterima. Berita pendusta ditolak, sedangkan berita orang fasik harus ditahan terlebih dahulu, sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Karena itulah banyak ulama salaf yang menerima riwayat orang-orang Khawarij yang dikenal sebagai orang-orang jujur meski mereka adalah orang-orang fasik. Yang kedua, tafsir Al-Muyassar. Wahai orang-orang yang membenarkan Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan syariatnya, bila orang fasik datang kepada kalian dengan membawa sebuah berita, maka periksalah beritanya sebelum membenarkan dan menukilnya agar kalian mengetahui kebenarannya. Dia khawatirkan kalian bisa melakukan tindakan zalim terhadap suatu kaum yang tidak bersalah. Akibatnya kalian akan menyesalinya. Kesimpulan ayat. Ayat di atas menunjukkan klarifikasi sebuah berita sebelum disebarkan kepada
orang lain. Karena berita yang salah akan mengakibatkan efek yang negatif dalam persepsi maupun tindakan seorang. Zubdatul tafsir min Fathil Qadir. Jika datang kepadamu orang fasik adalah orang yang banyak berbuat dosa, sebab mereka tidak membawa suatu berita yang mengandung mudarat timpakan suatu musuh mengetahui keadaannya. Yakni pastikanlah kebenarannya, dan termasuk dari memastikan adalah bersikap tenang tanpa tergesa-gesa dan memperhatikan urusan yang terjadi dan berita yang ada, sehingga dapat jelas kebenarannya, agar kalian tidak menimpakan mudarat kepada mereka yang tidak harus mendapatkan atas apa yang kalian timpakan dengan salah. Selanjutnya asbab nuzul. Surah Al-Hujurat ayat 7. Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menuruti kemauanmu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Asbab an-nuzulnya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa ayat ke-6 ini diturunkan karena peristiwa Al-Walid bin Uqbah bin Abu Mu'ay yang diutus oleh Rasulullah kepada kabilah Bani Mu'alik untuk memungut zakat dari mereka. Tatkala berita itu sampai kepada Bani Al-Mu'alik, mereka gembira sekali sehingga beramai-ramai keluar dari kampung halaman mereka untuk menjemput kedatangan utusan itu. Sebelum sampai ke sana, ada seorang munafik yang memberitahukan kepada Al-Walid yang sedang dalam perjalanan menuju Bani Al-Mu'alik bahwa mereka telah murtad, menolak dan tidak mau membayar zakat. Bahkan mereka itu telah mengadakan demonstrasi dan berhimpun di luar kota untuk mencegat kedatangannya. Setelah Al-Walid menerima berita itu, segeralah ia kembali ke Madinah SAW. Beliau menghadapi orang-orang dari Kabu. Sebelum tentara itu diberangkat SAW, seraya berkata, "Ya Rasulullah, kedatangan kami ke sini adalah untuk bertanya mengapa utusan Rasulullah SAW tidak sampai kepada kami untuk memungut zakat, bahkan kembali dari tengah perjalanan. Kami mempunyai dugaan bahwa timbul salah pengertian di antara utusanmu dengan kami yang menyebabkan timbulnya keruwetan ini." Maka turunlah surah Al-Hujurat ayat 7. Tafsir Jalalain. Wa'lamu bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Dan ketahuilah oleh kamu sekalian bahwa di kalangan kalian ada Rasulullah, maka janganlah sekali-sekali kalian mengatakan hal-hal yang batil, karena sesungguhnya Allah akan memberitahukannya seketika itu juga. Yang kedua, lau yuti'ukum fi katsir. Kalau ia menuruti kemauan kalian dalam banyak urusan yang kalian beritakan tidak sesuai dengan kenyataannya, oleh karena itu maka hasilnya sesuai dengan apa yang kalian beritakan. Yang ketiga, minal amri la'attitum. Niscaya kalian akan mendapat dosa-dosa, yakni benar-benar kalian mendapat dosa karena hal itu, yaitu dosa memberikan keterangan yang palsu. Yang keempat, walakinnallaha habbaba ilaikumul imana dan menjadikan iman itu indah, yakni dipandang baik. Yang kelima, fi qulubikum wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dalam hati kalian serta menjadikan kalian benci kepada kekafiran, kefasikan dan kedurhakaan. Pengertian istidrak dipandang dari segi makinan memiliki sifat-sifat berbeda dan sifat-sifat yang dimiliki oleh orang-orang yang disebutkan tadi. Mereka itulah di dalam ungkapan ini ulaika humur rasyidun, terkandung iltifat dari mukhatab, orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus, yakni orang-orang yang teguh dalam agamanya. Sudah. Ya, selanjutnya akan dibacakan
oleh Mutiara. Baik, penafsiran selanjutnya dari Hidayatul Insan di Tafsiril Quran, yakni hendaknya kamu tetap mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih berada di tengah-tengah kamu, di mana beliau adalah orang yang baik, mulia, cerdas, dan menginginkan kebaikan bagimu, sedangkan kamu menginginkan yang buruk bagimu yang beliau tidak setuju dengannya. Kalau sekiranya beliau mentaati kamu dalam banyak hal, tentu yang demikian akan memberatkan kamu dan menyusahkan kamu. Akan tetapi, beliau membimbing dan memilihkan yang terbaik bagimu. Dan Allah Ta'ala yang menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menghiasinya di hati kamu, Dia telah menanamkan ke dalam hati rasa cinta kepada kebenaran dan mengutamakannya. Di samping Dia telah menegakkan syahid atau penguat dan bukti yang menunjukkan kebenarannya dan siapnya hati serta fitrah untuk menerimanya. Demikian juga karena Dia telah memberikan taufik kepadamu untuk kembali kepadanya, dan karena Dia telah membuat kamu benci kepada kekafiran dan kefasikan atau dosa-dosa besar serta kemaksiatan atau dosa-dosa kecil. Allah juga telah menanamkan rasa benci terhadapnya ke dalam hatimu. Tidak ada keinginan untuk melakukannya, dan karena Allah telah menegakkan dalil yang syahid yang menunjukkan kebatilannya. Di samping itu, fitrah juga tidak mau menerimanya. Oleh karena itu, janganlah berkata yang batil, karena Allah akan memberitahukannya segera, seperti mengikuti berita yang kamu sampaikan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Bisa juga diartikan, tentu kamu berdosa, bukan beliau, yaitu orang-orang yang telah dihiasi atau dijadikan indah oleh Allah keimanan dalam hatinya, dibuat cinta kepadanya, serta dibuat benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan. Nah, yaitu mereka yang baik ilmu dan amalnya, tetap lurus di atas agama dan jalan yang lurus. Kebalikan dari mereka adalah orang-orang yang sesat, di mana Dia telah menjadikan mereka cinta kepada kekafiran, kefasikan, dan kemaksiatan, serta menjadikan mereka benci kepada keimanan. Dosanya adalah dosa mereka, karena ketika mereka berbuat fasik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengunci hati mereka sebagaimana firman-Nya, walamma zaghu azaghallahu qulubahum, yang artinya ketika mereka menyimpang, maka Allah menyimpangkan hati mereka. Dan karena mereka tidak beriman kepada kebenaran saat ia datang pada pertama kali, maka Allah balikkan hati mereka. Kemudian penafsiran selanjutnya dari tafsir Al-Wajiz, yang isinya, ketahuilah, wahai orang-orang mukmin, bahwa di antara kalian itu ada Rasulullah, maka janganlah kalian berkata batil, karena sesungguhnya Allah akan memberitahunya tentang hal itu. Kalau Dia menuruti banyak perkara yang kalian beritahukan kepadanya dan itu berbeda dengan kenyataan, maka kalian pasti berada dalam kesusahan, yaitu kesusahpayahan dan penderitaan serta kehancuran dan kesakitan. Akan tetapi Allah memperbaiki keimanan kalian, membuat kalian cinta pada keimanan, menanamkannya di dalam hati kalian, dan membuat kalian membenci kekufuran atau menyelubungi nikmat Allah dengan mengingkarinya. Kemudian kefasikan, yaitu keluar dari batas-batas agama. Nah, yang dimaksud di sini adalah kebodohan dan kemaksiatan atau pertentangan kemaksiatan dan berbuat dosa. Kata ini merupakan sesuatu yang umum untuk menyebut sesuatu yang khusus. Sebagian orang yang dijelaskan itu adalah orang-orang yang berpegang teguh pada agama mereka dan orang-orang yang ditunjukkan kepada keutamaan dan sopan santun. Penafsiran selanjutnya dari An-Nafahat Al-Makkiyah, yang artinya, ketahuilah wahai orang-orang yang beriman bahwasannya Nabi yang Allah utus dirinya memberikan petunjuk kepada kalian menuju kebenaran dan jalan yang lurus. Maka seandainya kalian tidak mentaati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak perkara yang kalian dengar darinya, sungguh kalian akan mendapati musibah. Akan tetapi Allah mengunggulkan bagi kalian yang mencintai
Allah mengunggulkan bagi kalian dan mencintai kalian yang beriman, yang memiliki kebaikan di dalam hati kalian. Dan Allah membenci dari kalian yang kafir, yang keluar dari agama Allah, dan orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah, bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta perintah keduanya. Maka mereka orang-orang yang disifati dengan sifat ini itu mereka orang-orang yang mendapatkan petunjuk menuju jalan kebenaran yang lurus. Jadi kesimpulan dari penafsiran ayat 7 ini adalah mereka dijadikan oleh Allah mencintai keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hati mereka dan menjadikan mereka benci kepada kekafiran dan kefasikan serta kedurhakaan. Selanjutnya tafsiran Quran Surah Al-Hujurat ayat 8 yang berbunyi fadlan minallahi wa ni'matan wallahu alimun hakim, yang artinya sebagai karunia dan nikmat dari Allah dan Allah Maha mengetahui lagi bijaksana. Di sini ada tafsir dari tafsir Jalalain dari kalimat fadlan minallah yang artinya sebagai karunia dari Allah. Lafal fadlan adalah masdar yang dinisbahkan oleh fi'ilnya yang keberadaannya diperkirakan sebelumnya, yaitu lafal afdala. Kemudian kata ni'mah dan nikmat darinya. Jadi nikmat itu dari Allah. Kemudian kata kalimat wallahu alimun, dan Allah Maha mengetahui keadaan mereka. Kemudian kata hakim, lagi bijaksana. Nah, bijaksana ini dalam memberikan nikmatnya kepada mereka. Jadi tafsir Jalalainnya lebih ke menjelaskan tentang kebahasaannya. Kemudian tafsir Al-Muyassar, yaitu kebaikan yang mereka dapatkan ini merupakan karunia Allah dan nikmatnya. Allah Maha mengetahui siapa yang mensyukuri nikmatnya, lagi Maha bijaksana dalam mengatur urusan makhluknya. Kemudian kesimpulan ayat dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 8 ini adalah kebaikan yang diperoleh mereka adalah karena karunia Allah dan ihsannya kepada mereka, bukan karena usaha dan kekuatan mereka. Dia mengetahui siapa yang mensyukuri nikmat sehingga dia memberikannya taufik dengan orang yang tidak mensyukurinya, sehingga dia meletakkan karunia-Nya sesuai kebijaksanaannya. Kemudian lanjut ke ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'ifatan minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. Yang artinya jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, perangilah golongan yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali kepada perintah Allah, damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil. Kemudian ada mufradat di sini dari kata aslihu. Pada ayat di atas terambil dari kata aslaha, yang berasal dari kata soluha. Dalam kamus-kamus bahasa diartikan juga dengan manfaat. Dengan demikian kata soluha berarti tiadanya atau terhentinya kerusakan atau diraihnya manfaat. Kemudian dari kata tafi'a ila amrillahi, artinya sehingga golongan itu telah kembali kepada perintah Allah. Kata tafa'a, bayangan sesuatu pada sore hari disebut al-fai karena bayangan tersebut kembali dari arah barat menuju ke arah timur.
Kata al-fai ditujukan kepada arti kembali kepada sesuatu yang terpuji, sebagaimana pada surah Al-Hujurat ini. Harta rampasan perang tanpa ada perlawanan dari musuh disebut juga al-fai, karena harta adalah laksana bayang-bayang yang tidak abadi. Bisa juga karena Allah mengembalikan harta tersebut kepada kaum muslimin. Kemudian asbabun nuzulnya, diriwayatkan oleh Qatadah bahwa ayat ini diturunkan berhubungan dengan peristiwa dua orang dari sahabat Ansor yang bersengketa tentang suatu urusan hak milik. Salah seorang dari mereka berkata bahwa ia mengambil haknya dari yang lain dengan paksaan. Ia mengancam demikian karena banyak pengikutnya. Sedangkan yang satu lagi mengajak dia supaya minta keputusan Nabi SAW. Dia tetap menolak sehingga perkaranya hampir-hampir menimbulkan perkelahian dengan tangan dan terompah, meskipun tidak sampai mempergunakan senjata tajam. Kemudian penafsiran ulama, yaitu dari tafsir Kemenak, Allah menerangkan bahwa jika ada dua golongan orang mukmin berperang, maka harus diusahakan perdamaian antara kedua pihak yang bermusuhan itu dengan jalan berdamai sesuai. Jika setelah diusahakan dengan jalan berdamai yang sesuai. Nah, jika setelah diusahakan perdamaian itu masih ada yang membangkang, kemudian juga tetap berbuat aniaya terhadap golongan yang lain, maka golongan yang agresif yang berbuat aniaya itu harus diperangi sehingga mereka kembali untuk menerima hukum Allah. Jika golongan yang membangkang itu telah tunduk dan kembali kepada perintah Allah, maka kedua golongan yang tadinya bermusuhan itu harus diperlakukan dengan adil dan bijaksana, penuh kesadaran sehingga tidak terulang lagi permusuhan seperti itu di masa yang akan datang. Allah memerintahkan juga supaya mereka tetap melakukan keadilan dalam segala urusan mereka. Karena Allah menyukainya dan akan memberi pahala kepada orang-orang yang berlaku adil dalam segala urusan. Kemudian dari tafsir Al-Maraghi, riwayat dalam tafsir Al-Maraghi, setelah Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada orang-orang mukmin supaya waspada dalam menerima berita yang disampaikan oleh orang fasik, maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan di sini tentang apa yang bisa saja terjadi akibat berita seperti ini. Seperti pertengkaran antara dua kelompok yang kadang-kadang akhirnya menyebabkan peperangan. Nah, karena itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang mukmin supaya menghilangkan pengaruh dari perkataan orang fasik itu dan agar mereka memperbaiki hubungan antara kedua kelompok tersebut. Jika salah satu di antara keduanya berlaku aniaya terhadap yang lain, maka perangilah kelompok yang aniaya tersebut, sehingga mereka mau kembali berdamai dengan cara mencegahnya dari kezaliman secara langsung. Kalau hal itu mungkin dilakukan, atau dengan mengajak perintah untuk mendamaikannya. Namun, bila yang berlaku aniaya itu pemerintah sendiri, maka wajiblah orang-orang muslim untuk mencegahnya dengan cara memberi nasihat atau lebih dari itu. Dengan syarat, jangan sampai hal itu menimbulkan huru-hara yang lebih parah lagi. Kemudian, penafsiran dari tafsir Ibnu Katsir, yaitu As-Saddi menyebutkan bahwa dahulu seorang lelaki dari kalangan Ansor yang dikenal dengan nama Imron mempunyai istri yang dikenal dengan nama Ummu Zaid. Istrinya itu bermaksud mengunjungi orang tuanya, tetapi suaminya melarang dan menyekap istrinya di kamar atas dan tidak boleh ada seorang pun dari keluarga istrinya menjenguknya. Akhirnya si istrinya menyuruh seorang suruhannya untuk menemui orang tuanya. Maka si istri datang dan menurunkannya dari kamar atas dengan maksud membawanya pergi. Sedangkan suaminya mengetahui hal itu, lalu ia keluar dan meminta bantuan kepada keluarganya. Akhirnya datanglah saudara-saudara sepupunya untuk menghalang-halangi keluarga si istri agar tidak dibawa oleh kaumnya. Maka terjadilah perkelahian yang cukup seru di antara kedua belah pihak dengan terompah sebagai senjatanya. Maka turunlah ayat ini berkenaan dengan mereka. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan utusannya kepada mereka dan mendamaikan mereka. Akhirnya kedua belah pihak kembali kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala.
Kemudian ayat 10 akan dilanjutkan oleh Rani. Ya, selanjutnya ayat ke-10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Artinya, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Karena itu, damaikanlah kedua saudaramu yang bertikai dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati. Mufradat dari ayat 10 ini yaitu ikhwatun yang artinya saudara, bentuk jama dari kata akhun. Kata jadiannya ukhuwah atau persaudaraan. Al-akh adalah seorang yang menyertai orang lain dalam kelahiran, baik dari dua pihak yaitu ayah ibu, atau salah satu pihak saja, atau dari hal persusuan. Istilah ini atau persaudaraan bisa untuk keluarga atau satu kabilah, atau bisa juga satu pekerjaan atau lainnya. Pada ayat ini dijelaskan bahwa semua kaum mukmin adalah saudara bagi yang lainnya yang mestinya saling menyayangi dan saling membantu. Jika mereka sampai bertikai pun harus ada upaya untuk mendamaikan mereka, karena pada dasarnya mereka itu adalah satu keyakinan dalam beragama. Muhasabah ayatnya pada ayat 9, Allah memberikan peringatan agar jangan mudah menerima berita dari orang fasik tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu, karena hal ini bisa menimbulkan korban dan penyesalan. Pada ayat 10, Allah kembali menerangkan bahwa berita-berita itu mungkin membawa akibat yang buruk atau dapat menyebabkan perpecahan dan permusuhan di antara dua golongan kaum mukmin. Bahkan dapat pula berakibat sampai menimbulkan peperangan. Next. Penafsiran ulama, menurut tafsir Kemenak, dalam ayat ini Allah menerangkan bahwa sesungguhnya orang-orang mukmin itu semuanya bersaudara, seperti hubungan persaudaraan antara nasab, karena sama-sama menganut unsur keimanan yang sama dan kekal dalam surga. Dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan, Muslim itu adalah Muslim bagi yang lain. Jangan berbuat aniaya dan jangan membiarkannya melakukan aniaya. Orang yang membantu kebutuhan saudaranya, maka Allah membantu pula kebutuhannya. Orang yang melonggarkan satu kesulitan dari seorang Muslim, maka Allah melonggarkan satu kesulitan di antara kesulitan-kesulitannya pada hari kiamat. Orang yang menutupi aib saudaranya, maka Allah akan menutupi kekurangannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dari Ibnu Umar. Pada hadis sahih yang lain dinyatakan, apabila seorang mukmin mendoakan saudaranya yang gaib, maka malaikat berkata, amin, dan semoga kamu pun mendapat seperti itu. Hadis riwayat Muslim dari Abu Darda. Karena persaudaraan itu mendorong ke arah perdamaian, maka Allah menganjurkan agar terus diusahakan antara saudara seagama, seperti perdamaian antara saudara seketurunan, supaya mereka tetap memelihara ketakwaan kepada Allah. Mudah-mudahan mereka memperoleh rahmat dan ampunan Allah sebagai balasan terhadap usaha-usaha perdamaian dan ketakwaan mereka. Dari ayat tersebut, dapat dipahami perlu adanya kekuatan sebagai penengah untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai. Kemudian tafsir Al-Maraghi, sesungguhnya orang mukmin itu bernasab pada satu pokok iman yang menyebabkan diperolehnya kebahagiaan abadi. Menurut sebuah hadis, orang Islam yang satu adalah saudara bagi orang Islam yang lain. Dia tidak boleh menganiaya atau merendahkannya atau saling mengungguli dengannya dengan membuat gedung-gedung, sehingga ia menutupi angin terhadapnya kecuali dengan izinnya, atau menyakiti hatinya dengan tak sudi memberikan isi pancinya, kecuali menciduk untuknya satu cidukan.
dengan jangan membeli buah-buahan untuk anak-anaknya, lalu mereka keluar membawa buah-buahan tersebut menuju anak-anak tetangganya, sedang anak-anak itu tidak berbagi memakan buah-buahan tersebut dengan kawan-kawannya. Kemudian sabdanya pula, peliharalah oleh kalian, namun hanya sedikit saja di antara kalian yang memeliharanya. Sedangkan menurut hadis sahih yang lain juga dikatakan, apabila seorang mukmin mendoakan saudaranya di luar pengetahuan, maka berdoa malaikat, semoga doamu dikabulkan dan kamu pun semoga mendapat yang seperti itu. Karena persaudaraan itu menyebabkan terjadinya hubungan yang baik dan mau tidak mau harus dilakukan. Maka perbaikilah hubungan antara dua orang saudaramu dalam agama sebagaimana kamu memperbaiki hubungan antara dua orang saudaramu dalam nasab. Kemudian tafsir Al-Misbah, sesungguhnya orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasul-Nya adalah bersaudara. Sebab iman yang ada telah menyatukan hati mereka. Maka damaikanlah antara dua saudara kalian demi menjaga hubungan persaudaraan seiman. Jagalah diri kalian dari azab Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, dengan harapan Dia akan memberi kalian rahmat dan ketakwaan kalian. Kemudian kesimpulan dari ayat ini, kesimpulan dari surah Al-Hujurat dari ayat 6 sampai 10, jika ada dua golongan yang beriman bersengketa, maka harus diusahakan supaya mereka berdamai. Dan jika yang segolongan tidak mau diajak damai, maka yang membangkang itu harus diperangi hingga tunduk dan bersedia mengadakan perdamaian. Usaha perdamaian harus diusahakan antara perseorangan yang bersengketa, mengingat mereka semua adalah bersaudara. Semua usaha perdamaian itu harus dilandasi dengan keadilan dan diselesaikan dengan tuntas. Kaum mukmin itu semuanya bersaudara dan mereka berkewajiban memelihara persaudaraan itu. Dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 6, Allah memerintahkan agar kita selektif dalam memilih berita, agar tidak terjadi kemudaratan, dan agar manusia senantiasa berada di bawah naungan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surah Al-Hujurat ayat ke-7, kesimpulannya Allah memberi tuntunan agar lebih berpegang pada Rasulullah dan tidak mudah percaya pada berita orang yang tidak bertanggung jawab. Karena dalam ayat ini menjelaskan bahwa Rasulullah berada di tengah-tengah kaum mukmin, maka beliaulah yang sepatutnya dihormati dan diikuti oleh semua petunjuknya. Karena beliau lebih mengetahui kemaslahatan umatnya dan lebih mencintai umatnya daripada diri mereka sendiri. Kesimpulan dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 8, yaitu menjelaskan bahwa setiap kebaikan yang didapatkan merupakan karunia dari Allah. Allah Maha mengetahui siapa yang mensyukuri nikmatnya, lagi Maha bijaksana dalam mengatur urusan-urusan makhluknya. Kesimpulan dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 9, yaitu Allah memerintahkan kepada kita agar kita senantiasa bersikap adil, karena Allah juga mencintai orang-orang yang adil. Selanjutnya kesimpulan surah Al-Hujurat ayat 10, yaitu menjelaskan bahwa sesama orang mukmin itu harus mempunyai jiwa persaudaraan dan atau persatuan yang kokoh sebagaimana telah diajarkan dalam agama Islam. Alhamdulillah presentasi telah selesai. Sekarang beralih ke sesi pertanyaan. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh disampaikan. Silahkan. Ya, teman-teman yang ingin bertanya atau menyanggah atau menambahkan, mungkin silakan. Oke, saya itu dulu ya. Saya absen. Baik, Kak.
Di Ta'arsh. Hadiroh Kak. Di Hansakho. Hadiroh Kak. Kaisa. Hadiroh Kak. Kamila. Hadiroh Kak. Karima. Hadiroh Kak. Khadijah. Konita. Hadiroh Kakak. Kurnia. Hadiroh Kak. Latifah. Hadiroh Kak. Ulul Maknun. Hadiroh Kak. Maharani Puspita. Salah, Maharani Puspasuci. Hadiroh Kak. Masyrifah. Ya. Hadiroh Kak. Mawaddah. Hadiroh Kak. Miftah. Minhatul Maula. Miftah ada Kak. Mia. Hadiroh Munirah. Hadiroh Kak. Mutia. Tadi ada Kak. Mutiara. Hadiroh Kak. Nadia. Hadiroh Kak. Nadia Tasha. Hadiroh Kak. Nadra. Nafa. Nahda. Hadir Kak. Kami Najia ada tuh. maaf Nadra. Kenapa? Nadra ada Kak. Oke. Najia tuh. Sinyalnya tadi jelek Kak. Maaf. Oke. Nashwa. Hadiroh Kak. Naswa. Nelly. Hadiroh Kak. Novi. Hadiroh Kak. Ning Astri. Hadiroh Kak. Ning Zenit. Hadiroh Kak. Nashtia. Hadiroh Kak. Nikmatul. Hadiroh Kak. Novi. Hadiroh Kak. Novianti. Novia hadiroh Kak. Nur Anissa. Hadiroh Kak. Hadiroh. Kak. Tadi Miftah Oke. hadir Kak. Siapa? Miftah. Iya, iya. Sudah. Ya Kak. Yo. Laila, Khadijah, Laila juga Kak. Itu audionya nggak hidup kayaknya Kak. Khadijah sudah. Siapa tadi? Iya, Khadijah, Satunya? Laila. Miftah. Miftah sudah. Khadijah sudah. Oke. Gak ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, langsung aja. Hujurat. Ini tinggal berapa makrah lagi yang belum maju? Ada 4 nggak? Halo, iya Kak, ada
Ada 3. Oh, 3 lagi ya? Ya udah. 3 Kak, 3 betul. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. Sadaqallahul Sekarang yang kita bahas ayat 6 sampai ayat 10 dari surat Al-Hujurat ya. Yang membicarakan tentang yang pertama, bahayanya ketika ada kabar atau informasi yang disampaikan oleh orang fasik ya. Orang fasik itu seperti apa? Orang fasik ada pertama macamnya fasik kategorinya yang dari orang kafir. Orang kafir juga termasuk orang fasik ya. Jadi kalau orang yang sudah tidak percaya sama Allah dan juga musyrikan Allah itu termasuk kategori orang kafir dan juga perilaku fasik. Yang kedua, orang fasik yang dari orang mukmin ya, orang yang Islam. Walaupun dia Islam, tetapi dia tetap mengerjakan perbuatan maksiat. Dia tetap melakukan perbuatan dosa, maka dinyatakan sebagai fasik. Nah, sehingga levelnya kalau fasiknya sudah pada kafir dan musyrik, maka dia tidak dapat pengampunan. Tapi kalau fasiknya masih orang muslim, dia masih ada kesempatan untuk bertaubat ya. Nah, kemudian kita lihat ketika dinyatakan sebagai fasikun, yaitu orang yang fasik. Orang yang fasik ini berarti seperti apa? Dilihatnya contohnya. Ketika kita melihat orang itu sudah terbiasa berbohong atau sudah terbiasa menyampaikan berita tidak benar atau terbiasa membicarakan orang lain atau terbiasa menyampaikan sesuatu yang tidak dengan faktanya, terbiasa berbicara yang apa ya, yang tidak ada faedahnya misalnya. Nah, itu sudah bisa dinyatakan sebagai orang fasik ya. Apalagi ditambah lagi orangnya sering melakukan perbuatan maksiat. Nah, itu sudah dinyatakan sebagai orang fasik ya. Misalnya biasa zina berarti atau pelacur lah ya kalau zina tuh. Nah, kan dia sudah punya tuh gelar pelacurnya. Nah, itu sudah dinyatakan fasik. Terus orang itu biasa korupsi. Nah, itu udah jelas tuh. Ada gelar koruptornya, berarti dinyatakan fasik. Dia pencuri. Nah, sudah ada gelar pencurinya, berarti dinyatakan fasik. Nah, orang-orang yang seperti ini yang sudah mempunyai gelar tidak benar, gelar yang tidak baik, gelar fasik, nah, maka setiap informasi yang datang dari mereka itu harus dikelola dengan hati-hati ya. Nah, bagaimana?
In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Nah, fatabayyanu itu bagaimana caranya? Kita harus teliti. Teliti kebenarannya. Berarti harus dicek and recheck lagi. Oh, orang ini ngomong kayak gini. Dia datangnya dari mana? Kabar ini datangnya sumbernya dari siapa? Sumbernya dipercaya atau tidak? Kejadiannya kapan? Kejadiannya bagaimana? Nah, gitu ya. Jadi itu harus dilihat lagi. Jangan langsung terima. Dan juga tidak langsung serta-merta ditolak. Ya. Nah, pertanyaannya, kenapa harus ditabayun? Kenapa harus dicek lagi? Kalau Anda ketika menerima kabar itu tidak akan menyebarkan kembali atau mendiamkan saja, dalam arti mengabaikan, nggak ada masalah walaupun Anda tidak tabayun. Ya, dalam arti ya sudah biarkan saja dia ngomong kayak gitu. Tidak membenarkan dan juga tidak menolak. Tetapi kalau Anda jika ada tergugah untuk membenarkan atau tidak membenarkan, maka Anda harus mengecek kembali apakah ini benar atau tidak. Itu baru diri Anda ya. Nah, apalagi kalau Anda mau menyebarkan. Nah, Anda mau memberikan informasi tersebut ke orang lain lagi, maka itu lebih lagi harus tabayun. Nah, harus ngecek lagi apakah ini benar atau tidak. Itu faktanya dari mana, sumbernya dari mana, kapan terjadinya, bagaimana bisa terjadi. Nah, itu. Nah, informasi-informasi itu ketika datang kepada Anda dari orang yang dinyatakan sebagai fasik, maka Anda harus cek lagi kebenarannya. Nah, kenapa? Karena bisa jadi karena kecerobohan kita ketika tidak mau tabayun dengan adanya informasi yang datang, ya bisa jadi menjadi sebuah malapetaka bagi kita dan bagi orang lain juga. Nah, sehingga malapetaka yang disebabkan dengan adanya berita yang tidak benar bisa membuat perpecahan, pertikaian, peperangan di beberapa orang. Tidak hanya kita saja, tetapi juga bagi beberapa kelompok. Ya. Nah, antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya. Nah, kalau sudah kita ceroboh, ya, akhirnya apa? Karena kebodohan kita, karena kecerobohan kita, asal terima informasi dari orang fasik, ya, itu bisa membuat ya tadi ada pertikaian, ada perpecahan, nah, ada konflik, itu membuat kita pasti Allah akan membuat kita menyesal. Nah, itu sudah otomatis, itu sudah Allah setting tuh begitu, ya. Ketika kita menyerap informasi dengan atas dasar kebodohan kita dan kita menyikapi informasi itu dengan perbuatan bodoh kita, pasti manusia itu akan diberi rasa penyesalan, pasti. Nah, ya. Nah, ini sudah Allah buktikan, sehingga ini adalah teguran bagi kita semua. Ada berita siapa yang menyampaikan berita? Nah, ternyata orang fasik. Pertama, orang fasik dinilai dari mana? Mungkin dia orang kafir atau orang musyrik, atau dia juga orang muslim. Tetapi gelarnya adalah orang yang tidak bisa dipercaya. Beda kalau orang itu sudah dipercaya. Nah, orang yang dipercaya itu bagaimana? Pertama, emang amalnya sudah, akhlaknya juga bagus. Dan dia juga selalu menyampaikan berita yang aktual. Selalu menyampaikan berita yang dipercaya kevalitannya. Dan dia selalu memberikan informasinya pasti benar. Dan dia selalu menyampaikan berdasarkan data-data yang benar. Berdasarkan fakta-fakta yang benar. Dan itu sudah dipercaya. Kredibilitas dia sebagai orang dipercaya itu sudah diakui, maka itu tidak masalah. Nah, memang ciri khasnya kadang-kadang orang itu jarang berbicara hal yang serius, kecuali yang suatu yang itu perlu disampaikan. Jadi jarang bicara juga. Nah, biasanya ciri khasnya seperti itu. Dan juga memang dia sudah punya label orang yang dipercaya dan punya kapabilitas untuk menyampaikan informasi tersebut. Ya. Nah, wa'alamu anna fikum Rasulullah la yuti'ukum fi katsirin min al-amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaykum al-iman wa zayyanahu fi qulubikum وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه والله عليم حكيم.
Selanjutnya adalah perlu diketahui bahwa Rasulullah itu, kejadian Rasulullah itu tempatnya segala sesuatu disampaikan kepada Rasulullah. Pada saat itu ya, pada saat itu seluruh umat Muslim itu kalau ada apa-apa selalu disampaikan kepada Rasulullah. Ada keluhan, mengadunya kepada Rasulullah. Sampai ada permintaan juga disampaikan kepada Rasulullah. Namun ingat, wa'alamu anna fikum Rasulullah. Walaupun kita ya memang di sekitar kalian, nah di sini di redaksinya disampaikan kepada orang mukmin dan orang yang di sekitar Nabi Muhammad SAW. Memang di antara kalian ada Rasulullah. Namun tidak semuanya, tidak segala sesuatu pasti harus dituruti oleh Rasulullah. Ya. Tidak seluruh keinginan mereka selalu dituruti oleh Rasulullah. Ya. Kalau kita lihat redaksinya, kenapa? Nah, kenapa begitu? Nah, pasti kamu akan mengatakan gini. Kalau segala sesuatu yang diminta oleh umatnya pada saat itu selalu dituruti oleh Rasulullah, ya kan? Nah, maka bisa jadi tidak segala sesuatu yang dituruti itu bisa bermanfaat bagi mereka. Ada kalanya bisa mendatangkan kesusahan, ya. Ada kalanya seperti itu. Nah, tujuannya apa? Nah, ketika seorang umat terbiasa segala sesuatunya dituruti oleh Rasulullah, namun suatu saat tidak dituruti oleh Rasulullah, nah ini bagian dari bagaimana menguji keimanan umat tersebut, ya. Apakah dia masih iman kepada Rasulullah? Apakah dia masih iman kepada Allah? Atau tidak? Atau dia sudah kemudian setelah tidak dituruti keinginannya, kemudian dia menjadi benci, kemudian menjadi musyrik, kemudian menjadi murtad, atau kafir, atau fasik, atau durhaka. Nah, ini bagian dari cara Allah untuk menguji keimanan pertama. Kedua, ada kalanya memang tidak segala sesuatu yang mereka mau itu bermanfaat atau juga bernilai baik bagi si peminta. Yang tahu apakah itu menjadi baik atau tidak hanya Allah dan Rasulullah, ya. Nah, ini juga menjadi bagaimana cara sikap kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ketika menyikapi sebuah keputusan yang ditetapkan oleh Allah atau sesuatu yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Nah, di sini bagaimana kita harus menggunakan akalnya. Bagaimana kita menyikapi untuk mencari hikmah. Apa sih tujuannya Allah tidak mengabulkan permintaan seorang hamba? Apa sih tujuannya Rasulullah kok sampai tidak mau mengikuti, tidak mau mengabulkan apa yang dimau oleh umatnya pada saat itu? Jadi tujuannya adalah pertama menguji keimanan umatnya, kedua adalah untuk mau menggunakan akal dan hatinya untuk mencari manfaat dari tujuan dari apa yang ditetapkan oleh Allah. Ya. Walakinallaha habbaba ilaikumul iman wa zainahu fi qulubikum. Nah, namun dengan ketika seorang tetap beriman tetap beriman kepada Rasulullah SAW, walaupun apa yang dia inginkan itu tidak terkabulkan, tidak dituruti oleh Rasulullah SAW, maka Allah pasti akan menambahkan kecintaannya kepada Allah dan juga kecintaannya kepada Rasulullah. Nah, jadi keimanan itu semakin ditambah keimanannya. Namun jika sebaliknya, jika dia benci kepada Rasulullah, kemudian berbuat fasik, kemudian berbuat durhaka, ya, maka dia akan dilepaskan dari petunjuk Allah, maka dia akan semakin jauh dari Allah, ya. Ulaika humur rasyiduna fadlan min Allah ni'mahu ghalimun hakim. Nah, kalau dia memutuskan untuk beriman kepada Allah, maka dia termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan hidayah dari Allah, mendapatkan ilham dari Allah, mendapatkan jalan yang lurus dari Allah. Nah, kalau sudah masuk kategori orang yang termasuk diberikan petunjuk dari Allah, maka dia sudah dinyatakan sebagai orang yang mendapatkan karunia dan nikmat dari Allah. Kenapa?
Karena itu tadi dia telah mengikrarkan, memilih untuk menjadi orang yang percaya dan beriman kepada Allah, ya. Sehingga dinyatakan sebagai orang yang mendapatkan fadlan minallah ni'mah wallahu a'lam. Fa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra faqatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fat faslihu bainahuma bil 'adli wa qasitu innallaha yuhibbul muqsitin. Ayat 9 berbicara tentang ada dua golongan yang bertikai. Nah, kalau di sini menyatakan dua golongan orang yang bertikai, orang yang berperang. Nah, yang satu mungkin memang salah satunya ada yang berbuat zalim, ya. Nah, ketika orang itu berbuat zalim, ketika ada orang yang zalim memicu sebuah pertikaian sampai akhirnya benar-benar berperang, nah, ya kan? Maka orang zalim tersebut harus segera dimusnahkan atau ditindak atau dilakukan sebuah hukuman bagi orang yang zalim. Kenapa? Karena dia telah memicu terjadinya peperangan. Nah, kemudian ditambah lagi. Kalau kita lihat dari ayatnya, maka perbuatan saling membunuh, perbuatan saling berperang itu ada kalanya tidak didasarkan oleh golongan saja, namun kadang ada yang perorangan. Nah, kalau kita sudah melihat ada orang yang berperang satu sama lain, bertikai satu sama lain, maka kita tidak boleh diam saja. Kita harus membuat mereka meluruskan atau gimana, menyelesaikan permasalahan tersebut dengan cara sampai pada mereka harus berdamai, ya, berdamai, dan kita harus berbuat adil kepada mereka. Nah, karena kita harus teliti mana siapa yang berbuat zalim dan siapa yang terzolimi. Jangan sampai asal sembarangan. Nah, kayak kemarin ada kasus kan, istri marahin suaminya yang lagi mabuk. Bisa-bisanya seorang jaksa malah menghukum istrinya. Nah, kan gitu. Berarti ini yang bodoh siapa, kan gitu. Nah, ini kan merupakan ketika menyikapi orang yang bertikai, maka diperlukan adanya kecerdasan untuk bisa memahami siapa sebetulnya yang melakukan perbuatan zalim dan siapa yang perlu diberikan keadilan. Begitu juga ketika ada kasus sekarang juga lagi ramainya kasus perkosaan, kasus pelecehan seksual. Maka siapakah yang harus diberikan pembelaan? Siapakah yang harus diberikan keadilan? Siapa yang harus ditindak ketika seorang melakukan perbuatan zalim? Nah, setelah terjadinya sebuah hukum yang berlaku, maka didamaikan keduanya. Didamaikan bagaimana? Kan gitu. Melihat lagi kasus-kasusnya. Kenapa? Kenapa? Karena sesungguhnya kalau yang terjadi adalah sama-sama mukmin, ya, sama-sama mukmin, harus diingatkan kembali setelah adanya pertikaian, setelah adanya perpecahan, setelah diberikan keadilan, lalu harus diingat kembali bahwa innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya, ya, mukmin itu adalah saudara, maka harus berdamai. Ketika berdamai, maka kedua belah pihak yang bertikai, kedua belah pihak yang berselisih, kedua belah pihak yang sempat bertengkar, maka harus saling memaafkan, dan kedua harus menyesali perbuatannya dan tidak akan melakukan perbuatan itu lagi, ya, tidak melakukan perbuatan yang buruk lagi, dan yang melakukan kezaliman menjalani hukumnya, ya, hukumannya. Dan bagi orang yang terzalimi, nah, bisa menerima keadaan dan memaafkan yang melakukan perbuatan zalim. Nah, begitu. Nah, inilah yang diajarkan oleh Allah ketika ada pertikaian, perperangan, permusuhan, dan sebagainya, ya. Nah, ini yang kita lihat dari ayat, yang kita bisa dapatkan makna kandungan dari ayat yang kita ambil. Yang pertama, kita harus hati-hati, ya, ketika ada kabar informasi dari orang fasik. Yang tadi, kenapa setelah ngomongin orang fasik, terus informasi dari orang fasik, terus baru gitu ngomongin Rasulullah, tidak seluruhnya segala sesuatu yang disampaikan kepada Rasulullah tidak seluruhnya pasti diikuti oleh Rasulullah. Kemudian ada lagi, habis itu ngomongin masalah apa? Habis itu ngomongin masalah orang bertikai. Nah, kita lihat
bagaimana runtutannya, munasabahnya. Munasabah dari ayat ini ya kan, bahwa adanya kabar-kabar informasi yang datang dari orang fasik bisa kalanya benar, bisa kalanya tidak benar. Nah, kalau kita sembarangan menyikapi, ya kan, bisa jadi memicu pertikaian, memicu perperangan, memicu konflik dan lain sebagainya. Sama Allah sudah dari awal sudah disuruh waspada bagaimana umat Islam menyikapi adanya informasi. Supaya apa? Supaya jangan sampai ada permusuhan. Walaupun nanti, nah kalau dilihat dari ayat 9, walaupun ada kalanya perbuatan zalim, saling membunuh, saling bertikai itu didasarkan oleh hawa nafsu seseorang. Tapi kalau kita lihat dari konteks ini adalah pertikaian yang terjadi disebabkan adanya informasi yang salah, ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup ya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, dan kalau ada yang salah bisa langsung disampaikan. Kakak, maaf tadi Nafa Walia hadir. Oke. Saat fotonya pertama sampai ada 1, 2, 3. Sorry. 1, 2. Oke, diambil lagi. Sampai Nestia. 1, 2, 3. Kita ambil lagi. Terakhir sampai Nafa. 1, 2, 3. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup ya perjumpaan kali ini. Dan kita tunggu di pertemuan selanjutnya. 3 lagi ya. 3 lagi berarti sampai tanggal 15. Ada yang tahu ujiannya kapan? Ujian UASnya. Ujian itu masih itu mikir. tanggal 27, Kak. UAS pertama ya? Iya. Udah minggu UAS Oke. mulai tanggal 27 sampai tanggal 31. Oke, masih bisa lah satu. Oke. Oh, 1 bulan. Baik, Kak. Kalau gitu, nanti UASnya saya masih bingung ya, UASnya apa? Perbaikan makalah kah? Ngeresum kah? Kan sudah semester 5 ya. Semester 5. Kalau saya pancing cari kosakata dari beberapa ayat yang kalian mau bahas, terserah lah, walaupun nanti mau jadi skripsi atau enggak terserah kalian. Tapi setidaknya dalam ayat Al-Quran tuh apa nih redaksi yang bakal kalian lagi, misalnya nih dalam otak kalian lagi mau ngomongin ngebahas pemerkosaan, berarti pelecehan seksual. Berarti pelecehan seksual dalam Al-Quran itu apa? Nanti dalam Al-Quran katanya apa, redaksinya dulu. Misalnya lafadznya apa nih? Lafadznya apa, terus nanti jadi Quran. Mau nggak?
Nanti itu dibantu dengan apa? Dengan mu'jam. Kan kemarin sudah saya suruh cari kitab mu'jam mufakhros di Al-Fadhil Quran. Nah, itu ya. Nah, nanti di situ kan kelihatan lafadznya yang misalnya nih, contohnya punya saya, zolim. Dulu kan judulnya adalah zolim dalam perspektif Al-Quran. Jadi diambilnya dari apa? Dari lafadz zulmun. Zulmun, nah di dalam Quran itu ada berapa kali disebutkan. Nah, carinya di mu'jam. Di mu'jam itu ntar ada tulisannya. Zulmun disebutkan 20 kali. Zolim disebutkan 20 kali. Nanti langsung keluarin suratnya apa aja, ayatnya apa aja. Gimana? Mau kayak gitu? Seru? Itu pemanasan sebelum kalian ketemu skripsi ntar. Tinggal Jadi, buka jamnya aja. Hah? jadi menganalisis ini ya, kosakata gitu ya, Kak? Iya, itu belum analisis, belum. Baru ngedapetin doang. Oh, Analisis tuh ntar masuk di tafsir. Nah kayak gini, kalian kan lagi buat tafsir tahlil ini. Ya kan? Itu kan sudah kalian keluarin tuh tafsirnya mufasir ini. Pasir ngomongnya ini. Terus sambil, nah analisis itu adalah daya tangkap Anda. Melihat dari beberapa sisi. Nah, Anda tuh lagi bisa melihat sisinya dari mana nih? Kayak saya ini kan sudah terbiasa baca buku psikolog, udah terbiasa baca buku tasawuf. Nah, maka Anda bisa kedapatan kan segala sesuatu kalau saya cerna dari apa yang kita bahas gitu kan. Itu nggak jauh-jauh pasti saya ngomongin masalah diri kita menyikapi masalah bagaimana, diri kita menyikapi ayat yang kita bahas bagaimana. Orang lain ngelihat dari sisi ya seperti apa. Orang lain punya kebiasaan apa bagaimana. Itu dari segi psikolog misalnya. Perilaku. Nah, perilaku manusia bagaimana. Dari segi tasawuf apa. Nah, itu kan cara saya. Nah, Anda punya kecenderungan kemana nih? Terserah Anda. Nah, itu kan nanti Anda analisis ayat yang Anda bahas. Nah, maka untuk saat ini kan saya ngeliat makalah Anda tuh masih copy paste nukil, taruh gitu kan. Nggak ada itu Anda punya kesimpulan belum ketemu tuh di situ. Nah, kan kalau skripsi itu udah jatuhnya Anda sudah ngambil nih, nyaplok nih, misalnya ini tadi misalnya contohnya di sini kita buka ya. Kelihatan ya. Nah, contohnya di sini. Anda sudah ngambil di tafsir Al-Maraghi, udah disebutin. Terus baru di tafsir Ibnu Katsir sudah disebutin. Nah, dari sini sampai misalnya di terakhir Anda kasih footnote nomor 15. Ini sebenarnya Anda juga masih berantakan nih ngasih footnote-nya. Sudah berani nukil nggak dikasih footnote lagi, ya kan? Ini di sini ada satu alinea nggak ada footnote-nya sama sekali. Nah, di sini ya. Nah, di sini ketika Anda selesai ngeluarin pendapatnya mufasir ya, di sini harus Anda akhiri dengan kesimpulan Anda seharusnya. Di makalah di alinea setelah nih ya, setelah nomor 15 bawahnya harus kasih alinea. Alinea apa? Daya analisis Anda. Anda analisis dari semua pendapatnya ini semuanya itu Anda temukan apa nih? Tujuannya apa? Kenapa mufasir bisa melakukan tafsiran begini? Ada cerna seret gitu. Ada cerna dari sisi Anda tuh apa dapatnya? Dari daya analisis Anda, kenapa seorang mufasir ngomong ini? Kenapa mufasir ngomong itu? Nah, terus nanti habis ada cerna kan, kesimpulan dari apa yang disampaikan mufasir, kemudian kesimpulan Anda sendiri melihat ayat ditambah dengan fakta-fakta sekarang. Nah gitu, jadi konteksnya sekarang dibawanya gimana? Nah akhirnya kembang, itu bisa ngedapatin 3 alinea tuh dari omongan Anda sendiri atau 1 alinea panjang. Oke, paham? Nah, makanya kalau saya lagi nerangin kan ada kalanya tuh melebar dari apa yang Anda tuliskan. Itu termasuk daya analisis itu. Nah, paham? Ya, itu nanti kalau udah bikin. Nah, besok-besok nih semester 7 bakal ketemu namanya tafsir tahlil lagi tuh. Nah, itu coba direfleksikan. Nah, direfleksikan sebelum ketemu tes skripsi nih ya yang apa lembarannya bisa sampai 100. Nah, itu masih makalah coba nanti dipraktekkan. Betul? Ya. Nah, tapi itu tadi analisis nih, itu tadi analisis. Tapi sekarang saya mungkin
Kalau besok Anda mau kasih analisis terserah. Kalau sekarang saya maunya tuh nanti ini UTS-nya adalah apa ya? Kalau misalnya saya lepas Anda untuk menemukan tema yang sedang Anda mau bahas, terserah, atau mau saya tentukan. Misalnya tentukannya apa? Misalnya nih, ayatnya sekarang kan ayat 6 sampai 10. 6 sampai 10 ini di sini ada lafaz fasikun binaba'in fatabayyanu. Ini kan udah kelihatan. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Ya kan? Di sini berarti kelihatan ada tentang informasi dari orang fasik. Nah, fasik nih aja, fasik doang. Fasik ini kalau Anda sudah misalnya nih, oh yang aku mau ngambil fasik. Fasik dalam Al-Qur'an tuh berapa? Nah, gitu ya. Nah, itu misalnya fasik atau ngomongin masalah naba. Nah, naba itu apa? Ada berita. Nabain itu dalam Al-Qur'an ada berapa? Nanti habis itu dicari di kitab Mu'jam Al-Mufahros di Al-Fadhil Quran ya. Nah, kalian kemarin sudah saya suruh kan cari Mu'jam Mufahros di Al-Fadhil Quran. Itu baru lafadznya doang, belum maknanya. Nah, kalau maknanya di satunya lagi, Mu'jam. Kemarin sudah saya suruh juga kan cari kan Mu'jam di makna Al-Quran. Itu ya. Udah paham? Tapi yang di sini sekarang saya cuma minta kalian cari di Mu'jam Mufahros doang. Untuk lafadznya doang, lafadznya aja. Oke, gimana? Mau saya tentukan berdasarkan makalah masing-masing atau kalian mau cari sendiri berdasarkan terserah sekarang nih Anda lagi kebayang apa masalah apa nih. Semua masalah kalian itu semuanya ada di dalam Quran. Gampang, tinggal cari aja nanti tinggi. Pertama sekarang saya ensiklopedi atau ya ensiklopedi lafaz dalam Al-Qur'an. Itu. Anda lagi kepikiran nih masalah musibah. Nah, udah tinggal cari musibah dalam Al-Quran itu lafadznya apa. Tahu sekarang masalah ekonomi, kemiskinan. Terserah. Mau apa? Mau dari sekarang coba deh. Mau saya tentukan berdasarkan materi yang kalian bahas. Tadi kan yang sekarang itu kan Al-Hujurat ada masalah tentang fasik, ada masalah pembunuhan, ada masalah tentang iman, ada masalah tentang isyan, kufur. Nah, itu ada di situ. Terus baru ada masalah ikhwah. Nah, itu di situ. Innamal mu'minuna ikhwah. Nah, itu ada masalah islahu, berarti tasliyah. Nah, itu apa? Itu udah ada berapa tuh? Udah banyak tuh. Ayo, kalian mau pas cari sendiri atau berdasarkan makalah yang kalian bahas? Masih bingung? Ayo, ini lagi ngajak kalian ngobrol nih dari tadi tuh kalian coba diam, pertanyaan juga nggak ada. Ayo, ini lagi serius saya. Teman-teman mungkin masih pada bingung ya Kak. Jadi Bingung. apa mau kayaknya kita mau vote Kayaknya dulu nanti Kak. kita diskusiin lagi deh Kak di grup. Oke ya, silakan didiskusikan maunya apa. Kalian itu masih kuliah udah bingung-bingung banget, belum punya masalah dan masalahnya masih dikit. Oke. Saya tutup sekarang deh. Saya tuh nggak bisa bayangin apa yang kalian bingung. Tafid kakak, oke. Selamat menikmati. Kakak yang ngakak. Iyalah, saya kan sudah lewat, saya sudah lewat. Jadi saya tahu rasanya. Udah pro ya Kak? Perbedaannya saya dengan Anda lah, komitmen doang. Itu aja. Komitmen saya adalah harus selesai. Gitu. Anda kalau misalnya nggak selesai ya sudah terserah. Gitu. Oke? Kalau masalah susah lain sebagainya, nangis-nangis saya juga udah ngerasain itu. Kejar-kejar waktu, tidur cuma berapa jam, sudah rasain itu. Ya, terus baru gitu nangis sama Allah, ya Allah. Semoga cepat kuat. Apa ingatnya kelihatan ya gitu tuh. Sampai Quran tuh dicium-cium, gini-gini, ini pokoknya ekspresinya tuh banyak lah.
Itu gaya-gayanya setiap orang. Oke. Yang menentukan tuh keputusan Anda, komitmen Anda, dan cara Anda. Ya, bukan masalah, bukan hanya cerdas lah, nggak cuma itu. Orang cerdas tuh ada yang pemalas. Jadi ciri khasnya orang cerdas itu nggak rajin. Nah, tapi dia cerdas, jadi waktunya cuma lebih cepat. Tapi kalau orangnya itu nggak cerdas, kalau itu saya ngeliat teman saya. Jadi kalau saya bisa hafal misalnya dalam 1 jam untuk dua halaman, nah, itu karena cuma berapa kali ngulang gitu doang udah dapat. Ada teman saya, dia harus berkali-kali, 10 kali, 40 kali, tapi dia menangnya apa? Kita sama-sama punya komitmen. Menangnya dia apa? Dia rajin. Nah, itu aja bedanya cuma di situ. Jadi kalau teman saya dia harus kurang sampai benar-benar mojok terus begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak teliti banget. Sampai Quran tuh di depan muka dia taruh di sini gitu. Sampai kepinginnya dia tuh hafal. Nah, gitu. Jadi berapa kali sampai ada sampai 10 kali lah, 20 kali lah ada dia ulang. Ngulang doang untuk supaya besok setoran tuh lancar. Nah, itu teman saya kalau dia memang mungkin saya akuin mungkin dia tidak cerdas ya, tapi dia menang di kerajinannya sehingga istiqomahnya dapat. Nah, beda kalau saya ya oke lah, alhamdulillah lah, gampang cuma dengan 3 kali 4 kali ngulang sudah dapat gitu. Tapi saya kalah rajin sama dia. Itu bedanya. Jadi komitmennya sama. Nah, makanya Anda tinggal komitmen doang itu harusnya. Nanti masalah cara ada yang punya. Nah, oke. Semangat ya, semangat supaya lulus gitu loh dari IKI. Jangan sampai nggak lulus. Oke. Amin. Semangat ngapalin Quran. Nah, habis itu silakan dipikirkan mau tesnya mau apa. Kakak mau izin tanya, itu individu kan ya, Kak? Ini UAS yang tadi kita bahas buat lafaz itu. Individu bukan kelompok lagi. Oke, Kak, siap. Oke. Makanya saya lepas Anda mau pilih temanya sendiri atau berdasarkan materi yang sudah dibahas masing-masing kelompok. Tetapi tetap tugasnya individu ya. Oke. Nanti dikerjakannya supaya saya nggak banyak numpuk file ya. Dikerjakan misalnya nanti dalam bentuk file Word sudah dikerjakan dalam bentuk file Word, disimpan di drivernya masing-masing, terus kasih saya link ya. Jadi supaya nggak banyak numpuk saya. Oh my God. Oke, saya tutup ya. Sudah saya foto semua, saya mohon maaf segala khilaf dan semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semua ya. Semoga semuanya dikasih kesehatan, kasih keselamatan, kemudian dikasih daya ingat yang kuat, gampang hafalin Al-Quran, lidahnya fasih, bisa baca dengan tajwid yang benar ya. Keluarganya dikasih ekonomi yang lancar, nafkahnya lancar, semua permasalahan kita mudah sama Allah. Begitu juga mudah untuk menentukan besok kalian mau tugas apa. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Kak. Sama. Kak.